Episode 40. Kepungan musuh. Para perampok tengkorak hitam berpikir bahwa melawan Liu Yuwen dengan jumlah adalah solusi untuk menghabisi pemuda. Pikiran para perampok itu tidak sepenuhnya salah. Sejak mereka gabung ke kelompok tengkorak hitam, para perampok biasa menggunakan kekuatan mereka hanya untuk menyerang yang lebih lemah darinya. Sehingga wajar jika mereka tidak mengetahui bahwa di dalam dunia persilatan sesungguhnya, terkadang jumlah bukanlah hasil segalanya. Masalahnya adalah Liu Yuwen terlalu kuat untuk dilawan mereka. Ia menghabisi para perampok di sekitarnya hampir dalam sekali serangan saja. Setiap tebasan goloknya mampu membunuh 2-3 dari mereka sekaligus. Pemandangan tersebut terlihat mengerikan bagi siapapun yang menyaksikannya. Para perampok itu terus berdatangan dan mengepung Liu Yuwen dari segala arah. Berharap dengan cara itu mereka bisa menekan sang pemuda, namun kenyataannya justru berbanding terbalik dengan yang mereka bayangkan. Perlahan tapi pasti perampok yang mendekati Liu Yuwen terus berkurang seiring waktu. Tidak ada dari mereka yang melakukan perlawanan berarti, karena sebelum mereka melakukannya, nyawa mereka sudah lebih dulu melayang. Butuh beberapa menit hingga para perompak itu sadar Liu Yuwen sudah menghabisi sebagian dari mereka, membuat tanah di sekitarnya menjadi memerah hingga menggenang oleh darah dari rekan-rekannya. Kenapa kalian berhenti? Bawa lebih banyak yang lain untuk menghadapiku. Liu Yuwen tersenyum lebar. Para perampok menelan ludah dengan susah payah. Sulit menghentikan ketakutan yang menjalar di tubuh mereka melihat pakaian Liu Yuwen sudah bersimbah darah. Kalau kalian tidak berani maju, maka biar aku yang melakukannya. Liu Yuwen kali ini berinisiatif menyerang lebih dulu. Dengan golok di tangan, ia mulai menghabisi para perampok itu dalam sekali tembasan. Gerakan Liu Yuwen begitu lincah sampai para perampok itu sulit mengikuti kecepatannya. Mereka berusaha untuk melakukan perlawanan, namun tidak ada dari mereka yang berhasil menyentuh Liu Yuwen. Para perampok itu hanya memiliki kekuatan di alam spirit. Mereka sama sekali bukan tandingan Liu Yuwen sejak awal. Ketika para perompak itu tampak pasrah dan ingin melarikan diri, tiba-tiba ada salah satu jenderal mereka yang datang. Beraninya kau mengacau di tempat ini? Jenderal ketiga mengayunkan goloknya pada Liu Yuwen. Liu Yuwen menghindari serangan itu sebelum menyerang balik dan melukai lawannya. Kekuatanmu cukup tinggi dibandingkan yang lain. Kau pasti pemimpin kelompok ini, bukan? Jenderal ketiga terlempar cukup jauh sambil memegang dadanya yang terluka. Jenderal ketiga tidak menduga Liu Yuwen akan memiliki kekuatan di atasnya, padahal ia terlihat begitu mudah. Mata ungu itu tidak salah lagi. Kau berasal dari klan Wuming. Jenderal ketiga menyipitkan matanya. Ia terkejut. Mata Liu Yuwen menyala dalam gelap. Tidak perlu mengalihkanku. Aku tahu kau diam-diam sedang memulihkan lukamu. Liu Yuwen tertawa lalu melepaskan gelombang pedang. Jenderal ketiga melotot. Ia mengangkat goloknya untuk menahan serangan energi tersebut, namun hasilnya tubuhnya terdorong beberapa langkah. Siapa kau sebenarnya? Apa urusanmu datang ke sini? Jenderal ketiga kesulitan menghentikan getaran tangannya. Kalian sudah melakukan banyak kejahatan. Tidakkah semua aliran putih ingin melenyapkan para perampok seperti kalian? Liu Yuwen menggelengkan kepala sebelum mulai bergerak dan mempersempit jarak antara keduanya. Jenderal ketiga mengumpat. Ia tidak punya waktu untuk menunggu dua saudaranya datang sehingga mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi Liu Yuwen. Liu Yuwen mengayunkan goloknya dengan cepat. Keduanya bertukar serangan sampai belasan jurus yang menunjukkan pertarungan tersebut berat sebelah. Dengan mudah, Liu Yuwen menekan jenderal ketiga itu dengan permainan goloknya. Luka demi luka terus terukir hingga menyebabkan jenderal ketiga mengalami pendarahan yang serius. Jenderal ketiga mulai kesulitan mengikuti serangan Liu Yuwen dan mulai berpikir dirinya akan segera mati sekarang juga. Namun, untungnya dua saudaranya akhirnya datang dan langsung membantunya. Saudara ketiga, biar kami ikut membantumu. Liu Yuwen mengerutkan dahi ketika melihat jenderal pertama dan jenderal kedua datang dalam waktu bersamaan. Yang membuat Liu Yuwen bereaksi bukan kekuatan mereka yang berada di alam raga, juga melainkan karena wajah ketiga orang itu yang seiras. Jenderal kedua dan jenderal pertama menyerang Liu Yuwen secara bertubi-tubi. Jenderal ketiga melotot. Ia mengangkat goloknya untuk menahan serangan energi tersebut, namun hasilnya tubuhnya terdorong beberapa langkah. Siapa kau sebenarnya? Apa urusanmu datang ke sini? Jenderal ketiga kesulitan menghentikan getaran tangannya. Kalian sudah melakukan banyak kejahatan. Tidakkah semua aliran putih ingin melenyapkan para perampok seperti kalian? Liu Yuwen menggelengkan kepala sebelum mulai bergerak dan mempersempit jarak antara keduanya. Jenderal ketiga mengumpat. Ia tidak punya waktu untuk menunggu dua saudaranya datang sehingga mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi Liu Yuwen.
Liu Yuwen mengayunkan goloknya dengan cepat. Keduanya bertukar serangan sampai belasan jurus yang menunjukkan tersebut, namun golok di tangannya hancur berkeping-keping. Setelah mengalami kerusakan akibat membunuh banyak perampok sebelumnya, dua jenderal itu tidak menyerang Liu Yuwen lebih jauh saat senjatanya hancur, melainkan ia langsung bergerak mundur, menjauhinya. Dua jenderal itu berdiri di samping jenderal ketiga yang sedang mengobati lukanya. Siapa dia? Kenapa orang sekuat dia bisa ada di sini? Jenderal pertama menggenggam gagang goloknya erat. Aku juga tidak mengetahuinya. Yang aku tahu, dia sudah membantai banyak anggota kita. Jenderal ketiga menghela nafas. Kejadian ini benar-benar terlalu cepat dan mendadak menurutnya. Liu Yuwen menatap tiga jenderal itu dengan heran sambil memiringkan kepalanya. Apa kalian mempunyai kembaran lainnya di sini? Aku tidak terkejut lagi jika kalian memiliki kembaran keempat. Jenderal pertama tidak mengindahkan perkataan Liu Yuwen. Ia menyipitkan matanya. Dia terlihat begitu muda namun memiliki kekuatan setinggi ini. Apa dia seorang kultivator tua yang sedang menyamar? Siapapun dia, intinya jangan meremehkannya. Kita harus gunakan formasi yang sudah kita asah. Jenderal ketiga mengetahui benar kemampuan Liu Yuwen, jadi mereka harus menyerangnya dengan kekuatan penuh. Jenderal ketiga yang sudah memulihkan sebagian lukanya telah siap bertarung lagi. Ketiga jenderal itu saling pandang sesaat sebelum mengangguk pelan. Ketiganya kemudian bergerak bersamaan dan menyerang Liu Yuwen dari tiga arah berbeda. Golok ini masih lumayan bagus. Di sisi lain Liu Yuwen tampak tenang. Ia mengambil golok lainnya di tanah sebelum menghadapi mereka. Liu Yuwen diserang dari berbagai sisi. Ketiga jenderal itu nyatanya memiliki kerjasama yang baik dan saling mengkoordinasi satu sama lain. Disebut sebagai jenderal bersaudara bukan tanpa alasan. Ketika ketiganya bekerja sama, maka kekuatan bertarung mereka akan meningkat pesat sampai bisa melawan kultivator yang berada satu tingkatan di atasnya. Menghadapi serangan formasi itu, Liu Yuwen juga menggunakan kemampuan goloknya. Biarpun tidak mendesak mereka seperti sebelumnya, namun serangannya mampu menandingi mereka, bahkan menyerang balik. Episode 41, Pedang Burung Hantu. Bagaimana bisa dia sekuat ini? Ketiga jenderal tengkorak hitam merasa tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Ketiganya sudah mengepung Liu Yuwen dalam waktu yang lama, namun tidak ada dari mereka yang berhasil melukai pemuda itu. Sebaliknya Liu Yuwen begitu cekatan menangkis setiap serangan yang datang. Golok di tangannya bagai pelindung bagi tubuhnya. Tidak peduli kombinasi serangan seperti apa yang mereka lakukan, Liu Yuwen selalu dengan mudah membaca pergerakan ketiganya. Liu Yuwen tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan serangan balik yang sulit dihindari. Akibatnya tiga jenderal itu sudah mengalami banyak luka, meski hanya berupa goresan kecil di tubuhnya. Selama ini kalian mungkin menikmati keputusasaan korban kalian, namun bagaimana jika posisinya dibalik? Apakah kalian masih bisa menikmatinya? Ketiga jenderal ini maupun kelompoknya hanya berani melawan mereka yang bukan bagian dari dunia persilatan. Tindakan mereka jauh lebih pengecut dibandingkan aliran hitam menurut Liu Yuwen. Ketiga jenderal itu memilih diam. Mungkin karena perkataan Liu Yuwen dengan tepat mengenai perasaan mereka. Liu Yuwen melirik para perampok di sekitarnya yang menonton. Jumlah mereka jadi lebih banyak dari sebelumnya. Para perampok itu tidak langsung lari karena masih berharap pemimpin mereka bisa mengalahkan dirinya. Sayangnya jika mereka bisa melihat pertarungan itu dengan jelas, para perampok seharusnya bisa menemukan tiga jenderal mereka tidak dalam situasi yang menguntungkan. Kuharap Aruna dan tahanan lainnya masih di posisi yang aman. Liu Yuwen yang merasa terlalu banyak membuang waktu akhirnya mulai serius bertarung. Ia mengalirkan ji ke goloknya lalu menggunakan teknik pedang yang dirinya miliki. Pedang burung hantu. Gerakan Liu Yuwen mendadak berubah menjadi lebih halus setelah menggunakan teknik tersebut. Setiap ayunan goloknya jadi terasa lembut dan nyaris tidak bersuara. Walaupun teknik ini lebih bagus digunakan ketika memakai pedang, namun Liu Yuwen mampu mengaplikasikannya dalam senjata golok di tangannya. Layaknya seperti sayap burung hantu yang tak memiliki suara. Ayunan golok Liu Yuwen hening seolah senjatanya tidak memotong udara di sekitarnya. Hal ini membuat konsentrasi ketiga jenderal itu terganggu dengan cara yang tidak mereka fahami. Dengan teknik tersebut Liu Yuwen mampu mendominasi pertarungan. Jika sebelumnya kedua belah pihak tampak imbang, namun kini setelah menggunakan teknik pedangnya, Liu Yuwen mampu mendesak mereka lebih jauh. Dalam waktu yang singkat, ketiga jenderal itu berubah dalam posisi bertahan. Liu Yuwen memberikan serangan demi serangan yang sulit ditebak, membuat lawan-lawannya mulai dipenuhi luka, tebasan,
Gerakan mereka menjadi tidak selincah sebelumnya sesudah terluka. Liu Yuwen memanfaatkan hal tersebut untuk menyerang lebih jauh, alhasil Liu Yuwen akhirnya menemukan celah. Hening seolah senjatanya tidak memotong udara di sekitarnya. Hal ini membuat konsentrasi ketiga jenderal itu terganggu dengan cara yang tidak mereka fahami. Dengan teknik tersebut, Liu Yuwen mampu mendominasi pertarungan. Jika sebelumnya kedua belah pihak tampak imbang, namun kini setelah menggunakan teknik pedangnya, Liu Yuwen mampu mendesak mereka lebih jauh. Dalam waktu yang singkat, ketiga jenderal itu berubah dalam posisi bertahan. Liu Yuwen memberikan serangan demi serangan yang sulit ditebak, membuat lawan-lawannya mulai dipenuhi luka, tebasan. Gerakan mereka menjadi tidak selincah sebelumnya sesudah terluka. Liu Yuwen memanfaatkan hal tersebut untuk menyerang lebih jauh, alhasil Liu Yuwen akhirnya menemukan celah. Kau hari mati di tanganku. Kedua jenderal itu alih-alih takut setelah melihat kemampuan Liu Yuwen, mereka justru semakin murka dan menyerang Liu Yuwen dengan beringas tanpa peduli perbedaan kekuatan antara keduanya. Liu Yuwen tersenyum dingin. Menggunakan teknik pedangnya, dirinya melawan dua jenderal yang tersisa. Tidak menunggu waktu lama untuk kedua jenderal itu menyusul saudaranya ke alam baka. Jika bertiga saja mereka tidak mampu bertahan melawan Liu Yuwen, apalagi hanya berdua. Tepat Liu Yuwen membunuh jenderal yang terakhir, para perampok di sekitarnya langsung pergi membubarkan diri. Tidak ada dari mereka yang mau melawan Liu Yuwen. Setelah melihat pemuda itu membunuh tiga pemimpin mereka sekaligus. Kalian pergi kemana? Tidak ada dari kalian yang pergi dengan nyawa kalian. Liu Yuwen segera bergerak cepat mengejar para perampok tengkorak hitam yang kabur. Mereka berusaha lari secepat mungkin, namun ilmu meringankan tubuh Liu Yuwen yang tinggi bisa mudah menyusul dan membunuh mereka dalam sekali serangan. Liu Yuwen ingin membunuh lebih banyak, namun jumlah para perampok di markas ini di luar jangkauannya, apalagi mereka lari ke berbagai arah. Saat Liu Yuwen masih terus mengejar mereka, suara tepuk tangan terdengar di antara pembantaian tersebut. Alis Liu Yuwen terangkat ketika menemukan ada dua sosok kultivator berusia 20 tahun yang sedang berdiri menyaksikan dirinya. Liu Yuwen menghentikan langkahnya dan menatap dua kultivator itu. Ia bisa melihat tingkatan kekuatan keduanya yang tinggi, dan sepertinya mereka bukan bagian dari para perampok ini. Sulit mempercayai ada anggota klan Wuming yang tersisa di dunia ini, terlebih kau terlihat begitu muda. Dua pemuda itu yang tak lain adalah Wang Lin dan Wu Ya. Sejak pertarungan Liu Yuwen dengan tiga jenderal perampok itu berlangsung, keduanya sudah menonton dan menyaksikannya dari jauh. Apa kalian bagian dari para perampok ini? Liu Yuwen mengerutkan dahinya. Beberapa jam lalu ya. Aku sudah jadi bagian dari mereka. Aku kesini untuk melindungi kelompok para perampok ini, jawab Wang Lin dengan santai. Liu Yuwen tersenyum tipis. Bukankah tindakan kalian sudah terlambat? Tidak juga. Kelompok mereka masih bisa diselamatkan meski tiga pemimpinnya terbunuh. Aku seharusnya membunuhmu atas tindakanmu ini, tapi aku mempunyai sedikit penawaran setelah melihat bakatmu. Bagaimana kalau kau gabung ke sekteku? Kujamin kau akan mendapatkan sumber daya yang melimpah di sana. Wang Lin tersenyum lebar sambil mengulurkan tangannya. Wang Lin diam-diam meyakini Liu Yuwen adalah kultivator aliran hitam sepertinya, sehingga ia merasa bisa membuat Liu Yuwen masuk ke sekte kabut darah. Liu Yuwen tertawa dengan lantang yang membuat senyuman Wang Lin memudar. Di sisi lain Wu Ya terlihat cemas menyaksikannya. Sepertinya kalian salah paham. Aku bukan bagian dari aliran hitam. Aku membantai mereka hanya karena kejahatan mereka, yang menurutku tak bisa kumaafkan lagi. Apa kau kultivator aliran putih? Wu Ya bertanya dengan ragu. Setahunya klan Wuming memang berasal dari aliran putih. Aku tidak bisa mengatakan demikian, namun yang pasti aku sangat memusuhi aliran hitam seperti kalian. Liu Yuwen tiba-tiba menghilang dari pandangan keduanya, sebelum muncul di dekat Wang Lin dan mengayunkan goloknya. Karena kalian bagian dari perampok ini, maka tidak alasan bagiku untuk membiarkan kalian hidup. Wang Lin terkejut dengan kecepatan Liu Yuwen. Untungnya dengan sigap, ia menarik cepat pusakanya dan menahan serangan tersebut. Wu Ya juga tidak berdiam diri. Ia mengeluarkan dua pedang pendeknya, karena sadar dirinya juga akan ikut terlibat. Tidak mungkin. Bagaimana kau masih memiliki gi sebanyak ini setelah bertarung? Cukup lama. Wang Lin terkejut setelah merasakan kekuatan Liu Yuwen dari serangan tersebut. Liu Yuwen tersenyum lebar. Kau tidak perlu memikirkan itu. Yang harus kau pikirkan sekarang adalah bagaimana kau selamat dari sini. Episode 42. Pedang Matahari. Jika bisa memutar waktu, Wang Lin akan memukul dirinya di masa lalu yang berpikir merekrut Liu Yuwen ke sekte mereka adalah rencana yang tepat. Karena waktu tidak bisa diulang atau berjalan mundur, Wang Lin hanya bisa mengumpat serta menyesalinya. Keputusasaannya itu membawa ia dalam
Situasi hidup dan mati. Liu Yuwen terus menyerang Wang Lin dan Wu Ya secara bertubi-tubi, tidak membiarkan keduanya mengambil nafas. Sejenak walau hanya sesaat. Dalam waktu belasan jurus saja, kondisi Wang Lin dan Wu Ya sudah dipenuhi luka tebasan. Satu-satunya yang bisa membuat keduanya bertahan cukup lama adalah karena pusaka yang mereka miliki. Apa kau berpikir bisa membunuhku sesuka hati? Kami adalah bagian dari sekte lembah kabut. Jerit Wang Lin merasa putus asa. Aku tidak tahu, ataupun peduli. Yang pasti kalian akan mati di sini. Liu Yuwen tersenyum lebar. Apa kau tidak takut? Jika kau membunuhku, maka sekte lembah kabut akan mengincarmu sampai ke ujung dunia. Aku adalah putra dari pemimpin sekte tersebut. Liu Yuwen nyatanya tidak mengindahkan perkataan Wang Lin. Sebaliknya ia mempercepat ayunan goloknya. Wang Lin dan Wu Ye semakin cemas. Biasanya nama sekte, mereka sudah cukup membuat banyak orang ketakutan, namun pemuda di depannya justru tidak bergeming dengan ancaman tersebut. Melihat Liu Yuwen mempercepat serangannya membuat keduanya menjadi semakin panik. Wang Lin dan Wu Ye mengerti. Liu Yuwen adalah kultivator yang berada di luar jangkauan kekuatan mereka. Liu Yuwen terus memberikan serangan demi serangan. Sampai beberapa saat kemudian ia menyadari ada sesuatu yang salah ketika dirinya terus bertarung dengan kedua kultivator muda itu. Di tubuhnya terus berkurang secara tidak wajar seiring senjata keduanya berbenturan. Liu Yuwen menyipitkan matanya sebelum kemudian melompat menjauhi Wang Lin dan Wu Ya. Kenapa? Di dalam tubuhmu sudah kering. Wang Lin tertawa melihat kebingungan Liu Yuwen. Liu Yuwen terlihat tenang sambil membaca keadaannya. Sebelum kemudian ia tersenyum lebar. Sungguh menarik, aku baru mengetahui di dunia ini ada pusaka yang bisa menyerap di seseorang. Sepertinya pedang di tanganmu bukan pusaka biasa. Wang Lin menggenggam pedangnya lebih erat, serta menatap tajam Liu Yuwen. Selama ini orang-orang yang menjadi lawannya selalu terlambat menyadari tentang rahasia kemampuan pusakanya tersebut, tetapi Liu Yuwen bisa menebaknya dengan akurat hanya bertukar serangan selama hitungan menit. Memang seperti yang dikatakan Liu Yuwen, pusaka Wang Lin mempunyai kemampuan khusus yaitu bisa menyerap di lawannya. Setiap kali pedangnya berbenturan, pusaka yang mempunyai warna kemerahan itu diberikan ayahnya dan mempunyai nama pedang matahari. Kau masih ingin bertarung lagi? Apa kau tidak khawatir gigi tubuhmu habis? Melihat Liu Yuwen masih ingin melanjutkan pertarungan membuat Wang Lin menjadi waspada kembali. Tidak perlu khawatir, kau membutuhkan waktu seharian untuk menyerap gi di dalam tubuhku. Tidaklah mungkin, kau sudah bertarung cukup lama di sini. Bagaimana bisa kau memiliki banyak gi? Liu Yuwen malas menanggapi. Sebagai balasannya ia kembali bergerak maju, mendekati keduanya. Gawat, tanpa Liu Yuwen duga, Wang Lin tiba-tiba mendorong tubuh Wu Ya ke arah Liu Yuwen sebelum ia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Apa yang kau lakukan? Wu Ya tidak menduga Wang Lin akan menjadikan dirinya sebagai tameng. Liu Yuwen tidak membuang waktu. Ia menggunakan teknik pedangnya dan memotong leher Wu Ya dalam sekali layunan. Wang Lin mengumpat saat melihat rekannya itu mati begitu saja. Ia memilih mempercepat pergerakannya, namun Liu Yuwen dengan gesit mengejarnya dari belakang. Wang Lin sebenarnya memiliki kemampuan ilmu meringankan tubuh yang buruk, namun karena ia memakai pusaka sepatu di kakinya membuat pergerakannya jadi lebih cepat. Hanya saja kecepatannya itu masih belum cukup untuk menjauhkannya dari Liu Yuwen. Bahkan perlahan, tapi pasti jarak Liu Yuwen dengannya semakin mendekat. Xiao, kenapa dia masih bisa mengejarku? Wang Lin berkeringat dingin ketika melihat jarak antara keduanya. Tinggal belasan meter lagi. Keduanya terus berlari hingga tidak terasa meninggalkan markas. Wang Lin menjadi panik ketika Liu Yuwen sudah tinggal beberapa langkah lagi di dekatnya. Ayah, aku membutuhkan bantuanmu, teriak Wang Lin ke udara. Liu Yuwen mengerutkan dahinya mendengar teriakan tersebut sementara Wang Lin mencabut sebuah kalung yang berada di lehernya. Kalung itu terdapat sebuah gantungan kristal berwarna kehijauan. Menurut ayahnya, kristal tersebut bukan kristal hiasan belaka, melainkan adalah sebuah pusaka yang amat langka. Wang Lin sebenarnya tidak mengetahui fungsi kristal itu, namun menurut ayahnya jika dalam situasi bahaya, maka Wang Lin harus menghancurkan kristal itu. Tanpa pikir panjang Wang Lin meremas kristal hijau dengan sekuat tenaganya, hingga hancur berkeping-keping. Liu Yuwen yang menyadari Wang Lin sedang merencanakan sesuatu segera melangkah lebih cepat sebelum mengayunkan golok ke arahnya. Tepat 1 senti golok Liu Yuwen hendak memotong leher Wang Lin. Tiba-tiba tubuh pemuda itu menghilang bagai asap. Liu Yuwen mengerutkan dahi saat merasakan tebasannya kosong. Ia jadi terkejut ketika menemukan Wang Lin sudah menghilang begitu saja dan hanya menyisakan pakaian serta barang-barangnya yang jatuh ke tanah. Dia berteleportasi.
Liu Yuwen menaikkan alisnya ketika menyadari sesuatu. Jeti pusaka teleportasi juga ternyata ada di dunia ini. Liu Yuwen mengerti apa yang sedang terjadi pada Wang Lin, karena ia pernah menyaksikan kejadian serupa di kehidupan pertamanya. Saat ini, di suatu tempat yang jauh entah di mana, pasti Wang Lin sudah berpindah tempat ke sana. Pusaka teleportasi adalah pusaka tingkat tinggi namun sangat langka, dan sulit dijumpai bahkan di dunia Liu Yuwen berada. Sehingga wajar pemuda itu cukup terkejut ketika melihatnya. Liu Yuwen tidak terlalu kecewa Wang Lin bisa lolos darinya, sebaliknya. Ia justru tersenyum lebar ketika melihat barang-barang yang ditinggalkan Wang Lin. Pusaka matahari yang sebelumnya membuat Liu Yuwen tertarik juga tergeletak di sana. Liu Yuwen tertawa kecil. Mungkin teknik teleportasi yang digunakan Wang Lin memang hebat, tapi tetap ada kekurangannya, yaitu semua barang-barang si pengguna akan tertinggal. Pusaka ini memiliki kualitas yang cukup tinggi. Aku bisa memakainya untuk sementara waktu. Sejak awal alasan Liu Yuwen terus mengejar Wang Lin karena menginginkan pusaka tersebut. Pusaka diberi beberapa tingkatan sesuai kualitas atau kekuatan yang dimiliki. Dimulai dari pusaka kelas rendah yang disebut sebagai pusaka spirit, pusaka jiwa, pusaka raga, pusaka nirvana, dan terus berlanjut sesuai tingkatan kekuatan ranah kultivator. Menurut cerita Yunxia saat di kota Yama, pusaka paling kuat di dunia ini merupakan pusaka kelas nirvana dan pedang matahari yang dipegang. Liu Yuwen sekarang merupakan pusaka di kelas tersebut. Tidak hanya pusaka saja, tetapi Liu Yuwen juga mengambil semua barang Wang Lin termasuk cincin ruangnya. Liu Yuwen cukup terkejut ketika menemukan isi di dalamnya berisi uang, pil, serta tanaman berharga berkualitas tinggi. Liu Yuwen hanya meninggalkan pakaian pemuda itu, lalu selepasnya kembali ke markas perampok yang kini tampak sudah kosong. Tanpa menunggu waktu, Liu Yuwen pergi ke ruang tahanan.